warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Halaman 101 pembelajaran 5 sekarang. Ya. Pembelajaran 5 untuk bisa melihat tayangan ini urut, runtut, enak. Nah, ini adalah playlistnya. Dengan playlist kita akan bisa urut, runtut dan lebih enak ya. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita akan lanjutkan sekarang. Beberapa hari ini cuaca berubah tidak menentu. Kadang-kadang hari cerah, kadang-kadang esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari. Pagi hari hujan, siang panas, sore mendung. Wah. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar di celah-celah awan. Wah, mengintip pada manusia-manusia. Ada yang main tapak gunung, ada yang main egrang batok kelapa. Keliru, batok kepala. Malah keliru. Batok kelapa ya. Ada yang main egrang, ada yang main bola. Wes pokoknya everybody is happy, everybody is satisfied. Lani dan teman-temannya beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia sangat besar. Ya kan? Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Nah, cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Kodok-kodok, katak-katak senang sekali kalau kondisi hujan. Mereka akan bernyanyi-nyanyi untuk mencari pasangan hidup. Ya, karena katak-katak itu mencari genangan air untuk bertelur, ya kan? Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Ya. Juga gitu, bantal, kasur, semuanya keluar pokoknya kalau panas ya, apalagi ada musim hujan. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan saat cuaca hujan. Udara sangat dingin, kita memakai pakaian yang tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Kita pakai sweater atau kita pakai pakai jaket, ya kan? Nah, tubuh kita berkeringat, kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, pada waktu panas, ya kan? Kita pakai pakaian dengan bahan katun menyerap keringat, jadi kita tidak merasa gerah. Gitu loh. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita hari ini Lani? Wah, inti core of the core dari beritanya adalah mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Baca sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani, diskusilah dengan temanmu, lalu susun informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang disediakan. Ya, di sini pada saat cuaca yang pertama apa ini? Panas. Ya, pada saat cuaca panas, ya, berpengaruh pada kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang dijemur cepat kering. Ya. Cuaca berpengaruh pada pakaian yang kau gunakan. Kalau panas kita memakai pakaian yang menyerap keringat. Ya, jadi kalau panas menjemur pakaian basah, ya. Terus kemudian kita memakai pakaian yang cepat menyerap keringat. Nah, ini kita tuliskan di sini. Oh, bukan di sini. Di sini ini sudah mentok. Nah, ini saya siapkan di sini biar ngelihatnya mudah. Nah, di sini kita menulisnya. Ya. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia: menjemur pakaian, kemudian memakai pakaian yang menyerap keringat. Pakaian yang menyerap keringat.
Apalagi ini? Ini berdasarkan dari bacaan apa boleh ngarang sendiri ya? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan langit, diskusilah dengan temanmu, lalu susun informasi yang kamu peroleh dari teks. Oh, harus dari teks ya. Ya, kita lihat suasana panas ini apa? Tanah, ini. Pada kegiatan menjemur pakaian, pakaian yang kita jemur cepat kering, ya. Pakaian yang kita jemur cepat kering. Sama ini, kalau cuaca panas tubuh kita berkeringat, membutuhkan pakaian yang menyerap keringat. Ya. Membutuhkan pakaian yang menyerap keringat tadi sudah ya. Kita cepat berkeringat mungkin ini. Ya, kita cepat berkeringat memakai pakaian yang menyerap keringat. Ya. Kita cepat berkeringat. Nah, terus ada tambah satu lagi ya. Menjemur pakaian jadi cepat kering. Cepat kering. Sekarang kalau cuaca hujan atau dingin kita memakai jaket. Kita memakai, kalau dari teks itu memakai apa ini? Pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Memakai pakaian tebal bisa sweater atau ini ya, jaket. Terus apa lagi kalau cuaca hujan? Suhu udara sangat dingin, ya, suhu udara sangat dingin. Ini berpengaruh pada kegiatan manusia apa enggak sih? Susun informasi yang kamu peroleh dari teko. Susun informasi aja ya, Anda harus dihubungkan dengan manusia ya. Suhu udara sangat dingin, boleh kalau gitu. Suhu udara sangat dingin. Nah, informasi apa lagi yang ada di sini? Nah, cuaca panas, cuaca hujan, tanah menjadi basah. Ya, tanah menjadi basah, berbagai jenis tumbuhan menyukai, tanah menjadi basah. Basah. Oke. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Makdel. Nah, ada maknya ya kalau orang Jawa. Segala sesuatu kasih mak. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Makdel. Karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Nah, membantu ya. Ini kata yang penting untuk saya garis bawahi. Kita harus saling membantu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu, Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Ya, seperti itu. Saling membantu. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ya. Persatuan sangat penting dalam keberagaman. Ya. Kita memiliki selera yang berbeda. Ya. Kemudian kita juga kita berasal dari suku yang berbeda ya. Mungkin kita berasal dari suku yang berbeda ya. Berasal dari suku yang berbeda.
Dan agama yang kita anut juga mungkin berbeda. Ya, persatuan sangat penting dalam keberagaman. Kita memiliki selera berbeda, mungkin kita berasal dari suku yang berbeda, dan agama yang kita anut ya berbeda. Nah, perbedaan ini jangan dipertentangkan. Ya, justru perbedaan inilah yang menjadi perekat persatuan kita. Yang seharusnya menjadi perekat ya persatuan kita atau perekat persahabatan kita. Ya. Keragaman yang kita miliki adalah kekuatan tersendiri. Kekuatan tersendiri ya. Misalnya kita memiliki beragam jenis makanan. Ya, setiap suku mempunyai makanan khas yang berbeda-beda. Ya, kita juga memiliki beragam jenis tarian. Ya, kita memiliki beragam kebudayaan. Dengan keberagaman ini, kita akan dengan keberagaman ini Indonesia ya menjadi negara persatuan yang sangat kaya ya. Keragaman yang kita miliki adalah kekuatan tersendiri. Misalnya kita memiliki beragam jenis makanan, kita juga memiliki beragam jenis tarian, kita memiliki beragam jenis kebudayaan. Dengan keberagaman ini Indonesia menjadi negara persatuan yang sangat kaya. Ya, jadi kita memiliki keragaman ini harus kita syukuri. Ya, kita harus mensyukuri keberagaman ini. Keberagaman ini dengan ya saling menghormati, saling menjaga, dan saling membantu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Hari semakin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain, mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkan tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas.
Ya. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Ini satu bagian penuh. Ya, satu bagian penuh ini. Kalau satu bagian penuh ini dibagi menjadi dua, jadilah setengah. Ya, ini adalah setengah bagian. Satu bagian dari dua bagian yang ada. Kalau setengah bagian ini dibagi lagi menjadi dua, nah ini adalah seperempat. Ya, ini adalah seperempat. Kalau setengah ini dibagi menjadi dua, ya, terus dibagi lagi menjadi dua, ya, nah jadilah 1/8. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, setengah ini dibagi dua, ya, dibagi dua, terus masing-masing dibagi dua lagi, masing-masing dibagi dua lagi. Nah, di sini pertama dibagi dua, terus dibagi dua lagi. Nah, terus masing-masing dibagi dua lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadilah 8 bagian. Ya, jadi ini satu bagian dari 8 yang bagian. Kalau saya perbesar seperti ini ya. 1 dibagi 2. 2 ini dibagi 2 lagi, 2 ini dibagi 2 lagi. Nah, ini loh 1/8. 1/8. Jadi dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 lagi, dibagi 2-nya 3 kali. Oke. Nah, pecahan pada gambar di atas memiliki nilai angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Ya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ini namanya perbandingan terbalik. Oke. Bagaimana jika angka penyebutnya sama? Ya, penyebut yang di atas ya, penyebut. Yang bawah itu pembilang. Kebalik. Penyebut itu yang bawah. Ya, penyebut. Yang atas pembilang. Bagaimana kalau penyebutnya sama, namun angka pembilangnya berbeda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut ini, beri tanda lebih besar atau lebih kurang dari atau lebih kecil ya pada tempat yang tersedia. Setengah dengan 2/2 penyebutnya sama. Di sini 2, di sini 1. Jelas yang ini lebih besar. Kelihatan toh? Hijaunya lebih banyak. Ya, ini setengah lebih kecil dari 2/2. Ya, setengah itu lebih kecil dari 2/2. Secara matematis bagaimana kalau kita cek? Ya, 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali 4 adalah 4. Jelas 4 lebih besar dari 2. Gitu kan? Oke. Cara hitung-hitungan gitu secara angka ceknya. Lagi kita akan lihat di sini 1/4 dan 2/4. Jelas 2/4 lebih lebar daripada 1/4. Tandanya seperti ini, lebih kecil dari. Kalau kita cek 1/4 ya lebih kecil dari 2/4. Kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 8 lebih besar dari 4. Ya kan? Nah, ini kalau membantu ya kita untuk mengecek. Kalau ini 1/8 kecil, 3/8 lebih lebar. Jadi seperti ini. Ini lebih kecil dari. Kita cek 1/8 dengan 3/8 ya. Maka kalau kita kalikan 8 kali 1 8, 8 kali 3 24. 24 lebih besar atau 8 lebih kecil. Itu cocok. Lanjut. Di sini 2/8 dengan 4/8 jelas 2/8 lebih kecil. Ya. 2/8 lebih kecil. Lebih kecil dari 2/8 dengan 4/8. Kita kalikan silang. 8 kali 2 16. 8 kali 4 32. Jelas 32 lebih besar ya kan, tandanya ke sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, kalau penyebut sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahannya. Jadi ini disebut juga dengan perbandingan lurus.
lurus atau perbandingan senilai. Ya, kalau semakin besar ya pecahannya semakin besar, kalau semakin kecil ya pecahannya semakin kecil. Kerja sama dengan orang tua membimbing siswa untuk melihat pentingnya bersatu dalam keberagaman anggota keluarga di rumah. Untuk pembelajaran 6 kita pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.